Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azhar Nisa dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Peningkatan peran perempuan membuat pemerintah berkomitmen mengangkat isu pemberdayaan perempuan dalam Forum Empowerment G20. Leni Rosalin selaku Ketua Umum Panitia Nasional Ministerial Conference on Women's Empowerment 2022 mengatakan terwujudnya perempuan berdaya ekonomi baik mampu memperbaiki pendidikan anak, kesehatan anak, perkawinan anak, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Peran perempuan Indonesia dalam tatanan sosial dan pembangunan nasional semakin meningkat seiring waktu. Peningkatan tersebut terlihat dari naiknya jumlah angkatan kerja perempuan di berbagai bidang. Peningkatan peran perempuan membuat pemerintah berkomitmen untuk mengangkat isu pemberdayaan perempuan dalam Forum Empower G20. Forum Empower G20 berfokus pada peningkatan kualitas dan pemberdayaan hidup perempuan menjadi lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Panitia Nasional Ministerial Conference on Women Empowerment 2022, Leni Rosalin. Leni mengatakan negara-negara G20 memiliki kepedulian besar terhadap pemberdayaan perempuan, khususnya dalam bidang ekonomi dengan spesifikasi kewirausahaan. Leni Rosalin dalam Forum Medan Merdeka Barat 9 mengatakan, terwujudnya perempuan berdaya ekonomi baik mampu memperbaiki berbagai permasalahan seperti pendidikan anak, kesehatan anak, perkawinan anak, dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu masih menjadi isu kita. Kemudian ke Papua, ya, ke Manokwari, kemarin membahas tentang isu women in rural dan disability. Jadi Indonesia di G20 ini memang khusus mengangkat women in rural karena kita tahu ya jumlah desa berapa, tahu Mbak? Mau tahu nggak jumlah desa? Nah, jumlah desa di Indonesia itu 74.962 desa. Ya. Dan kalau kita melihat perempuan dan anak yang tinggal di desa itu sekitar 47% tinggal di sana. Ya. Nah, ini yang kita angkat ya, karena kita juga di kementerian memiliki program yang disebut dengan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Ini yang kita ingin mewujudkan desa-desa di seluruh Indonesia ramah terhadap perempuan dan peduli anak. Jadi jangan sampai nanti ada kekerasan, parenting ya juga baik di sana, tidak ada pekerjaan anak, tidak ada perkawinan anak di desa tersebut, pemberdayaan ekonomi perempuan, dan ada 10 indikator ya yang diukur untuk sebuah desa ramah perempuan dan peduli anak. Pemirsa, dalam mendorong UMKM Indonesia naik kelas, pemerintah melalui 3 kementerian melakukan MOU tentang penyediaan tempat promosi dan pengembangan koperasi. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah pada infrastruktur publik tengah menjadi perhatian pemerintah dalam membesarkan dan mendorong UMKM Indonesia naik kelas. Dalam hal ini, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM beserta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan Kementerian Perhubungan menyelenggarakan nota kesepahaman yang diadakan pada hari ini, Jumat 15 Juli 2022. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mastuki mengatakan target pemerintah untuk kredit perbankan diharapkan secara gradual bisa ditingkatkan menjadi 30% di tahun 2024 dari saat ini yang baru 20%. Selain itu, Menteri Teten juga ingin menempatkan UMKM sebagai ekonomi substans dengan memperkuat UMKM terus tumbuh. Pemerintah seluruh kebijakan untuk UMKM, ekosistemnya terus diperbaiki karena kita tidak ingin lagi memperlakukan UMKM sebagai buffer ekonomi, tapi sebagai fondasi ekonomi kita. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya penentuan prioritas riset di perguruan tinggi agar diperlukan link and match dengan kebutuhan para pelaku industri. Hal ini bertujuan untuk menyelaraskan riset inovasi dengan kebutuhan yang ada, sehingga nantinya hasil riset dapat tepat sasaran dan tepat guna.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menghadiri fokus group discussion Senat Akademik Institut Teknologi Bandung untuk merumuskan kebijakan terkait penelitian dan inovasi ITB dalam melaksanakan pelayanan kesehatan berbasis sains dan teknologi. Dalam FGD tersebut, Menkes menyebutkan bahwa kerangka pengembangan riset di perguruan tinggi tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan link and match dengan kebutuhan para pelaku industri. Menkes juga mendorong agar inovasi riset mengarah pada alat-alat kesehatan yang sifatnya promotif dan preventif, serta mampu melakukan deteksi dini. Dengan penerapan ini, tentunya dari segi biaya akan lebih murah dibandingkan penanganan kuratif atau penanganan di rumah sakit. Memang link dengan industri itu is a must. Jadi ada critical threshold di mana idenya bagus, begitu masuk industri jatuhnya tuh di situ. Itu nanti yang harus di match sejak awal penelitian. Kalau matchnya di ujung, kadang-kadang ini yang pinter-pinter dan merasa sangat pinter kan, kalau profesor kan justru saya kasih tahu ini tuh begini, industri bilang begini, paling nggak make sense, barangnya nggak bisa kayak gitu, nggak ada supply chain-nya. Nah, diskusi ini nih itu kadang-kadang terlalu terlambat sehingga banyak yang valley of death, death valley itu ya, yang akhirnya mati jadi nggak jalan. Kita ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Indonesia kembali menjadi tuan rumah ASEAN Para Games 11 tahun 2022. Acara olahraga atlet penyandang disabilitas se-Asia Tenggara ini sempat tertunda penyelenggaranya pada tahun 2021 akibat pandemi COVID-19. ASEAN Para Games 2022 akan digelar di Surakarta atau Solo akhir Juli mendatang. Acara olahraga bagi kaum disabilitas akan berlangsung mulai 30 Juli hingga 6 Agustus 2022. Acara olahraga ini akan diikuti oleh 11 negara ASEAN dan mempertandingkan 14 cabang olahraga. Di antaranya atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, catur, angkat berat, bocah, bling judo, goalball, tenis kursi roda, panahan, CV football, basket kursi roda, dan voli duduk. Penyelenggaraan ASEAN Para Games akan digelar di 14 venue di kota Surakarta dan sekitar dengan total peserta mencapai 2.309 peserta. Para peserta terdiri dari 1.648 atlet dan 661 ofisial dari negara-negara ASEAN. Pagelaran ini menjadi kali kedua Indonesia berperan sebagai tuan rumah, di mana pada 2019 Indonesia menjadi tuan rumah setelah Filipina mundur dan tahun ini setelah Vietnam mundur sebagai tuan rumah. Dipilihnya Solo sebagai kota penyelenggara karena Solo dikenal sebagai kota ramah difabel dan merupakan bagian dari konsep kota inklusif. Hal menarik lain dari ASEAN Para Games adalah logo atau maskot ASEAN Para Games ke-11. Maskot bernama Raja Mala disimbolkan sebagai kekuatan menolak bala atau aura negatif. Selain itu, Raja Mala juga melambangkan kebesaran Keraton Kasunan Surakarta. Selain maskot, penyelenggaraan ASEAN Para Games juga menyematkan logo khas Jawa di dada Raja Mala. Logo khas Jawa diwakili dalam 3 bentuk yakni wayang gunungan, keris, dan aksara Jawa Hana Caraka. Logo dan maskot disebut Wali Kota Solo Gibran Rakabuming menggambarkan peran aktif, pengharapan dan keseimbangan serta tekad bulat untuk tumbuh dan lebih baik di setiap babaknya. ASEAN Para Games tahun ini mengusung tema Striving for Equality atau berjuang untuk kesetaraan. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.